Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang prediksi customer churn menggunakan teknik machine learning. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi background dari pembahasan saya kali ini? Yang pertama, banyaknya persaingan antar perusahaan yang saat ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan. Berbagai inovasi dan strategi perlu dilakukan agar perusahaan memiliki langkah yang lebih maju dibandingkan perusahaan lainnya dan tetap bisa bertahan. Nah, ada banyak sekali faktor yang dapat meningkatkan penjualan produk dari suatu perusahaan, salah satunya yaitu pelanggan. Akan tetapi, untuk memperoleh pelanggan baru ternyata memerlukan biaya hingga 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Berdasarkan fakta tersebut, tentunya perusahaan akan lebih memilih mempertahankan pelanggan lama dan menghindari yang namanya churn pelanggan. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk memprediksi pelanggannya agar dapat mengetahui tingkat loyalitas pelanggan dengan melakukan prediksi customer churn. Nah, diharapkan dari pembahasan ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan atau tindakan saat adanya pelanggan yang terdeteksi churn. Selanjutnya, dataset and features. Nah, pada proyek ini, dataset yang digunakan memiliki 36.992 record dan juga 23 variabel. Untuk mengetahui informasi dari variabel-variabel apa saja yang ada pada dataset tersebut, kalian bisa melihatnya pada gambar berikut, seperti terdapat age, gender, security number, dan lainnya. Selanjutnya, data definition. Nah, dari kolom-kolom yang ada, kita bisa lihat value dari masing-masing kolom yang ada. Di sini kita bisa lihat value dari membership kategori, ada platinum, ada premium membership, dan juga non-membership. Selanjutnya, setelah melakukan pendefinisian data, dilakukan splitting data untuk membagi data menjadi 3, yaitu data training, data validation, dan juga data test. Dari 36.992 record dibagi menjadi 70% dan 30%, di mana 70% terdapat pada data train, 30% terdapat pada data test, sehingga menghasilkan jumlah kolom dan baris seperti berikut. Kemudian, pada tahap pre-processing data, di sini dilakukan pendeklarasian variabel untuk memisahkan kolom berupa kategorikal, numerikal, dan juga drop column. Di sini kita bisa lihat, karena pada proyek ini tidak berfokus pada time series, maka kolom-kolom yang berkaitan dengan waktu ataupun tanggal dimasukkan ke dalam variabel ini, yang kemudian akan dilakukan penghapusan terhadap kolom tersebut. Selanjutnya, setelah berhasil dilakukan pemisahan, kemudian dilakukan pengecekan terhadap nilai yang ada. Apakah nilai-nilai tersebut memiliki missing value di dalamnya ataupun tidak. Kemudian di sini selanjutnya ada one hot encoding. Nah, untuk melakukan proses modeling, categorical column diubah menjadi nilai numerik dengan menggunakan one hot encoder. Kemudian dilakukan penggabungan antara numerical column dan juga categorical column. Nah, hal yang sama juga dilakukan pada data valid dan juga data test. Hasil dari pengubahan dan penggabungan pada kolom tersebut dapat dilihat pada gambar
ini. Nah, awalnya numerical column hanya 3, kemudian digabung dengan categorical column yang sudah berhasil dilakukan one hot encoding. Setelah proses tersebut berhasil dibuat, selanjutnya dilakukan normalisasi data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi model dan membuat data agar tahan terhadap outlier. Nah, di sini saya menggunakan dilakukan standard scalar yang bertujuan untuk membuat rata-rata 0 dan variansinya menjadi 1. Lalu selanjutnya, sebelum melakukan tahap modeling, kita lakukan pengecekan terhadap target data untuk melihat apakah data yang ada balance atau imbalance. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa data yang dimiliki adalah balance, sehingga saat melakukan pemodelan nantinya, acuan dasar untuk memastikan performa model sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan melihat nilai dari baseline model. Nah, performa model nantinya harus melebihi dari nilai baseline model. Karena kita menggunakan klasifikasi, baseline model dari klasifikasi berasal dari proporsi kelas terbesar. Maka dari itu, nilai dari baseline pada proyek ini adalah sebesar 54%. Selanjutnya, dilakukan modeling pada beberapa metode. Yang pertama, ada metode logistic regression. Di sini logistic regression melakukan prediksi pada nilai output yang merentang dari 0 sampai 1, sehingga dapat menekan nilai-nilai yang negatif ataupun positif. Konsep probability tidak digunakan saat melakukan klasifikasi dengan menggunakan logistic regression, hanya melihat di mana nilai titik saat dimasukkan ke dalam fungsi persamaan garis pembagi. Metode selanjutnya yaitu naive Bayes, merupakan metode untuk melakukan pengklasifikasian probabilistik sederhana atau probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Kemudian terdapat metode decision tree, di mana metode ini merupakan salah satu model yang cukup mudah diinterpretasikan karena dikelompokkan per kategori kolom atau unlimited if-else. Nah, secara umum, decision tree membagi dataset menjadi beberapa region dan pencarian hasil prediksinya berdasarkan data yang ada di region tersebut. Nah, decision tree ini bisa membuat logic tree seperti ini. Jika logic tree berhasil dibuat, maka akan lebih mudah melakukan interpretasi dari model yang ada. Selanjutnya, metode support vector machine. Nah, SVM melakukan membuat garis boundary pada data. Nah, nantinya garis dari vektor terluas kelasnya akan memaksimalkan margin antar kelas. Makin besar margin, maka akan mengurangi potensi kesalahan dalam melakukan prediksi. Kemudian metode selanjutnya ada random forest. Nah, konsep dari random forest ini sebenarnya mirip seperti bagging. Perbedaannya terletak pada pembuatan decision tree. Jika decision tree dengan konsep bagging menggunakan keseluruhan fitur yang ada, random forest ini hanya menggunakan beberapa fitur agar model decision tree saling tidak berkorelasi antara satu dan juga lainnya. Nah, setelah proses tersebut berhasil dilakukan, akhir dari prediksinya adalah hasil agregasi dari setiap prediksi decision tree yang sudah dibuat. Kemudian, result. Nah, data validasi yang telah dibangun akan dilakukan tahap pengujian yang meliputi nilai akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Nah, nilai akurasi didapatkan dari prediksi benar untuk data positif dan negatif dari keseluruhan data.
Akurasi menggambarkan keakuratan model klasifikasi yang digunakan. Kemudian ada namanya precision. Precision adalah rasio yang memiliki prediksi nilai benar positif jika dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Selanjutnya ada yang namanya recall. Nah, recall ini adalah efektivitas dari pengklasifikasian dalam mengidentifikasi label positif. Kemudian ada yang namanya F1 score, adalah nilai yang menandakan jika model yang dibangun memiliki nilai precision dan juga recall yang baik. Nah, pada metode logistic regression, hyperparameter terbaik terjadi pada saat nilai C 0,02636 dan nilai penaltinya yaitu L1. Hasil evaluasi performa dari model logistic regression dapat dilihat pada classification report berikut. Selanjutnya, nah pada metode naive Bayes, parameter terbaik terjadi pada saat var smoothingnya bernilai 0,0351. Untuk hasil evaluasi performanya dapat dilihat pada classification report berikut. Kemudian pada metode decision tree, hyperparameter terbaik terjadi pada saat nilai max depth sebesar 15 dan max features-nya bernilai log 2 dan juga min sample split-nya 2. Untuk hasil evaluasi performa dari model decision tree dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian metode yang keempat, metode SVM. Hyperparameter terbaik terjadi pada saat nilai C sama dengan 1 dan kernelnya adalah RBF. Untuk hasil evaluasi performanya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian metode yang terakhir ada metode random forest. Hyperparameter terbaik terjadi pada saat kriteriannya adalah gini dan max depth-nya bernilai 5, max feature-nya log 2 dan juga estimatornya sebesar 300. Nah, hasil evaluasi performa dari model random forest dapat dilihat pada classification report berikut. Nah, selain menggunakan confusion matrix, pengujian juga dilakukan pada ROC curve pada masing-masing metode. Pengujian ROC curve ini berisikan false positive rate dan juga true positive rate. Semakin kurva mendekati true positive rate, maka prediksi dapat dikatakan sangat bagus. Hal ini dikarenakan rate untuk salah dalam melakukan prediksi semakin kecil. Nah, hasil ROC curve pada setiap metode dapat dilihat pada gambar ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa metode yang paling bagus adalah random forest. Selanjutnya, kesimpulan. Pada kasus churn, lebih besar resiko yang akan didapatkan ketika prediksi menghasilkan tidak churn, padahal kenyataannya churn. Nah, dengan situasi tersebut, maka fokus pada proyek ini yaitu memperkecil nilai false negatif yang berarti memperbesar nilai recall. Dari pengujian confusion matrix dan pengujian ROC curve yang telah dilakukan antara metode logistic regression, naive Bayes, decision tree, SVM, dan random forest, didapatkan hasil bahwa metode terbaik terdapat pada metode random forest dengan nilai recall sebesar 93% dan nilai AUC sebesar 0,9695. Nah, untuk meningkatkan performa model yang lebih baik, teknik boosting atau staking dapat digunakan pada eksplorasi selanjutnya. Nah, demikian pembahasan mengenai prediksi customer churn menggunakan teknik machine learning. Terima kasih.